Turn on lights. Hai, gue Arik, dan ini merupakan workspace gue selama work from home. Segala kegiatan yang dilakukan di rumah jadinya meningkatkan kebutuhan kita akan ruang kerja yang lebih ideal dan lebih nyaman. Maka dari itu gue merancang dan membangun workspace gue sendiri supaya mendapatkan suasana kerja yang lebih nyaman dan lebih ideal untuk pekerjaan sehari-hari. Dan ini merupakan update kedua dari yang sebelumnya udah ada, dan gue pengen sharing aja beberapa hal yang gue rancang dan ini yang gue bikin. Mari kita lihat aja seperti itu. Kita mulai dari elemen pertama yang paling terlihat di ruangan ini, yaitu yang ada di belakang gue. Itu ada rak-rak berisikan tanaman. Jadi ruangan ini gue konsepkan untuk memiliki tema teknologi bertemu dengan alam. Jadi konsepnya adalah menggabungkan elemen-elemen yang buat ada di workspace, komputer dan lain-lain, dan dihubungkan dengan elemen-elemen yang natural. Maka dari itu pemilihan materialnya menggunakan material yang alami dari kayu dan warna-warna alami seperti coklat dan bahannya langsung original seperti ini, dan ada tambahan-tambahan tanaman-tanaman untuk refresh ruangannya. Dan tanaman ini juga ada risetnya bahwa mengurangi tingkat stres kalau misalnya seringan lihat layar, jadi ada fungsinya juga. Dan ini gue menerapkan konsep untuk tumbuhannya itu ikut bertumbuh dan berkembang bersama-sama dengan gue. Jadi seiring berjalannya waktu, gue menghabiskan waktu di sini itu ikut berkembang dan tumbuhannya juga ikut bertumbuh bersama gue. Kayak gitu konsepnya. Jadi bentukannya sangat sederhana, ini cuma kayu yang dipotong habis itu dijadikan kotak sebagai rak. Karena gue mengerjakan dan mulai dari penancang sampai dengan membangun ini sendiri, motong-motong sendiri dan nyambunginnya sendiri, dan gue mencari cara yang paling mudah dan paling murah untuk dikerjakan sendiri. Dan ini cuma ditaruh tanaman pot dan tentunya dijemur dan disiram tiap harinya secara berkala supaya ntar dia ikut bertumbuh dan dia akan turun ke bawah dan jadi rame di temboknya, nggak bosen. Dan tujuannya ini dirancang supaya temboknya itu nggak membosankan, nggak putih doang. Jadi ada satu elemen yang menyegarkan gitu kalau misalnya lagi kerja. Dan kenapa gue nggak bikin sebagai rak buku? Karena rak buku sebenarnya di belakang sana. Cuma gue nggak pengen kerja capek-capek di bawah dan ngeliatnya buku gitu di atas, kayak kurang menarik. Sedangkan kalau misalnya gue kerja di meja dan ada suatu hal yang menarik aja gitu di atas, seperti tumbuhan-tumbuhan kayak gini, jadi menghilangkan stresnya itu benar. Lanjut ke tempat terpenting dalam sebuah ruang kerja, yaitu tempat kerja. Tempat kerja kalau zaman sekarang sih sebenarnya cuma butuh monitor, keyboard, dan mouse. Sebenarnya udah cukup banget, tapi gue membutuhkan tempat space untuk misalnya gambar-gambar, coret-coret, atau baca buku. Ada beberapa hal yang di-update di versi yang sekarang, yaitu gue nggak pakai mount, nggak pakai meja lagi, gue ganti jadi wall mount di belakang. Kekurangannya sebenarnya masih kelihatan kabel HDMI-nya, tapi ya mau nggak mau karena kabel HDMI harus ada, dan sebenarnya ada cara itu lewatin ke tembok, tapi ini tembok bata dan susah gitu kalau dikerjain sendiri, harus ngeplaster ulang. Jadi kenapa pakai wall mount? Supaya bisa di maju, mundurin, dan digeser kiri kanan kalau misalnya gue mau gambar di sebelah. Selanjutnya di bawah gue pengen sharing, gue naruh PC di bawah, kemudian disalurin ke hub ini. Jadi semua colokan-colokan USB tinggal akses dari bawah meja. Sebenarnya gue nggak pengen nge-share di bawah sini karena kabel manajemennya berantakan dan malu-maluin doang pakai solatip-solatipan, yang penting rapih sementara. Kemudian salah satu hal terpenting, aspek terpenting dalam ruangan ini yang gue desain adalah yang ada di belakang gue, yaitu partisi ruangan. Singkat cerita, ruangan ini dulunya sebenarnya merupakan tambahan. Jadi
ada lubang gede buat bukaan keluar kan, timurnya dari sana. Nah, jadi ketika ruangan yang ditambah, ada gapnya masih ada dan bolong aja selama ini berdiri. Dan ketika gue pengen jadikan workspace, permasalahannya adalah butuh privasi saat bekerja. Namun masalah lain adalah timurnya dari sana, sehingga masuknya pencahayaan ketika pagi-pagi, masuknya udara itu dari sana semua buat ruangan di belakang. Sehingga gue punya permasalahan dari desain, yaitu gue membutuhkan sebuah partisi yang membatasi secara visual untuk privasi, tapi ketika pagi sampai sore masih bisa dibuka buat menghadirkan cahaya dan penghawaan alami buat ruangan di dalam. Maka dari itu gue muncul rancangan seperti di belakang yang gue desain. Maka dari itu gue muncul sebuah desain yang menggunakan engsel dan partisinya itu menggunakan MDF supaya gampang dan lebih murah. Jadi dia bisa punya 3 posisi. Sebenarnya bisa banyak posisinya, tapi yang idealnya bisa punya 3. Ini posisi pertama yang dia tertutup untuk mementingkan privasi. Ada posisi kedua yang mementingkan aliran udara, tapi masih ada semi privasi. Dan posisi berikutnya yang benar-benar terbuka, menghadirkan cahaya dan udara masuk dalam ruangan. Itu beberapa aspek yang didesain di dalam ruangan ini. Jadi di luar tuh ada teras kecil, dan itu sebenarnya dulunya atap doang. Dan kalau misalkan siang itu kadang panas banget, sehingga gue tambahin plafon multiplex dan di atasnya ditambahin material eksperimental, yaitu pakai CD bekas. Itu tujuannya buat memantulkan cahaya, merefleksikan panas ke atas, jadi nggak nyampe ke dalam ruangannya. Sudah ada risetnya yang mendalami sebenarnya CD bisa memantulkan panas atau enggak, tapi kurang lebih dari riset itu kurang lebih sekitar 60% itu bisa memantulkan panas. Tapi 60% dibandingin aluminium foil masih lebih efektif aluminium foil, tapi gue mau memanfaatkan material bekas yang ada tanpa ngeluarin modal lagi. Kurang lebih itu yang gue lakukan, yang gue rancang dan gue bikin selama berjalannya work from home. Cukup bangga dan cukup puas dengan segala macam yang gue lakukan, yang gue desain dan terrealisasikan yang ada di belakang gue. Sehari-hari gue kerja di sini dan di samping, kiri, kanan, dan di luar itu yang gue rancang dan gue bangun sendiri dari tangan sendiri, dan cukup menyenangkan juga walaupun prosesnya panjang karena kerjaan sendiri dan dengan budget yang terbatas. Tapi cukup nyaman dan ideal karena gue yang ngerancang sendiri. Dan akhirnya gue punya beberapa preset untuk mengubah mood dari ruangan ini sesuai dengan kegiatannya, kayak misalnya buat main yang gelap, misalnya buat nyantai, lampunya lebih warm, terus misalnya buat kerja, buat baca buku lebih terang, lebih cold, bisa matiin segala macam dari HP. Ini sekarang mati dan gue cukup nyaman beraktivitas di sini buat ngerjain tugas, buat ngerjain kerjaan, buat baca buku dan lain-lainnya, semua dilakukan di sini. Jadi itu merupakan hasil rancangan dan bikinan workspace gue selama work from home. Harapan gue segala macam di ruangan ini bisa ikut berkembang seiring berjalannya waktu, seiring gue berkembang juga. Dan terima kasih udah menghabiskan waktu buat ngeliatin sharing workspace gue. Semoga bisa menginspirasi atau menghibur, dan gue sangat bangga dan puas dengan segala macam yang gue bikin, dan semoga bisa lanjut bikin hal-hal yang lebih menarik lagi ke depan.